Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan saya Muhammad Nabil Islam, biasa dipanggil Nabil dengan NIM 061 dari Prodi Sistem Informasi 2019B. Kali ini saya akan menjelaskan dynamic routing. Tapi sebelumnya jangan lupa like dan share video ini. Kita mulai dengan pengenalan apa itu dynamic routing. Dynamic routing adalah sebuah router yang memiliki dan membuat tabel routing secara otomatis dengan mendengarkan lalu lintas jaringan dan juga dengan saling berhubungan antar router lainnya. Lalu apa macam-macam dari dynamic router? Ada 5, yaitu RIP Routing Information Protocol, IGRP Internal Gateway Routing Protocol, OSPF Open Shortest Path First, EIGRP Enhanced Internal Gateway Routing Protocol, dan terakhir adalah BGP Border Gateway Protocol. Dan pada kali ini kita akan menggunakan yang RIP. Lalu apa kelebihan routing dinamik? Yaitu hanya mengenalkan alamat network yang terhubung langsung dengan routernya. Tidak perlu mengetahui semua alamat network yang ada. Bila terjadi penambahan suatu network baru, tidak perlu semua router mengkonfigurasi, hanya router-router yang berkaitan. Lebih mudah untuk mengatur network yang besar, akan memilih jalur lain yang ada bila suatu jalur rusak. Kekurangan routing dinamik yaitu beban kerja router lebih berat karena selalu memperbarui IP table pada tiap waktu tertentu. Kecepatan pengenalan network terbilang lama karena router membroadcast ke semua router hingga ada yang cocok. Setelah konfigurasi harus menunggu beberapa saat agar setiap router mendapatkan semua alamat IP yang ada. Susah melacak permasalahan pada suatu topologi jaringan yang lingkupnya besar. Update ARP table dibagikan ke semua komputer, berarti mengkonsumsi butuh RAM juga untuk menentukan jalur terbaik bila terjadi down. Bandwidth jalur ditentukan oleh sistem, bukan admin. Baik, kita langsung ke RIP itu apa? Jadi RIP itu ada 2 versi, yaitu Classful Routing Protocol dan Classless Routing Protocol. Kita akan menggunakan yang Classless Routing Protocol dikarenakan pada subnet kita menggunakan subnet yang lebih rendah daripada 128, sehingga yang mendukung adalah Classless Routing Protocol. Untuk Classful tidak mendukung CIDR. Lanjut ke skenario percobaan. Pada gambar ini sama seperti pada saat praktikum static routing dengan konfigurasi IP dan gateway dan lain-lain sama. Jadi saya sudah membuatnya terlebih dahulu. Jadi seperti ini. Ini semua sudah terisi IP-nya, sama seperti waktu static routing. Sudah saya jelaskan juga di static routing. Ini hanya ringkasannya saja. Saya hanya perlihatkan sekilas-sekilas. Ini PC3 dengan IP-nya 253, gateway-nya 254 mengikuti router 2. Router 3 ada 4 IP address yang masing-masing dari fase Ethernet 0 menuju ke server 1, terus yang fase Ethernet 1 ke server 2, terus serial 0 ke router 1, serial 3, serial 2 ke router 1, serial 3 ke router 2 dengan IP yang ada ini. Server 1 juga sudah saya konfigurasi dan juga server 2 sudah saya konfigurasi. Untuk lebih lengkapnya bisa cek di deskripsi, akan ada link untuk menuju ke praktikum static routing. Baik, kita lanjut ke langkah percobaan. Untuk langkah pertama sudah selesai, lalu langkah 2 yaitu isikan network routing RIP setiap router sebagai berikut. Router pertama, ini RIP, kita tekan, kita masukkan network address seperti itu, nama 12.0.0, lalu 13.0.0, terakhir 192.168.1.0. Selesai router 1, menuju ke router 2 sekarang. Config RIP ini 12.0.0.0
lalu 23 0.0.0, terakhir 192.168 untuk 1.0. Maksudnya ini apa? 12.0.0.0 ini adalah network yang dimiliki oleh router 1, dan juga 23.0.0.0 itu adalah milik router 3 menuju ke router 3 maksud saya. Dan 192.168.1.0 itu pada router 2 itu menuju ke PC 3 ini. Begitu. Jadi setiap jalur dimasukkan ke dalam RIP ini tadi. 12 ke sini, 23 itu di sini, 192 itu di sini. Sama tadi seperti router 1 juga sama. Oke, lanjut ke router 3. Karena router 3 ada 4 network yang ada ya, yang ini ke server 1, ke server 2, lalu router 1, router 2, maka dia juga ada 4 network address yang akan dimasukkan. Ini nama 13 000. Baik, sebelum saya lanjutkan, pada ini kenapa kok saya input 000, bukan seharusnya itu kan untuk inilah ya, untuk network selanjutnya ada 33.33 baru 1. Kenapa untuk saya input 000? Karena meskipun di input model seperti ini, input seperti ini, dia juga pada network address juga akan berubah menjadi 000. Nanti akan mengatur sendiri, routernya akan mengatur sendiri kemana isian network tersebut. Terakhir adalah 43000. Baik, selesai. Kita lanjut ke langkah ketiga. Setelah selesai menambahkan network routing RIP, kita tambahkan perintah pada tab CLI setiap masing-masing router sebagai berikut. Dengan ini perintahnya no auto summary, terakhir adalah version 2. Fungsinya untuk mengubah versi dari RIP sendiri menuju ke versi 2. Pertama ini versi 1. Kita masuk ke CLI. Nanti no auto summary, lanjut version 2. Begitu dengan router 2 dan router 3. Baik, sudah selesai. Lanjut ke langkah 4, yaitu adalah agar supaya konfigurasi kita tersimpan, maka kita harus menyimpan settingan masing-masing router tersebut dengan masuk menu tab config, global, settings, dan save. Ini pada config, global, setting, lalu save. Selesai. Kita cek lainnya, config, save. Juga ini config, save. Baik, sudah selesai semua. Lanjut ke langkah berikutnya, yaitu untuk merestart dan meload sebuah konfigurasi device, maka tekan tombol ini power cycle device atau dengan shortcut Alt S. Logonya ada di sini. Ini ikonnya. Kita tekan saja dan kita reset yes. Ya, tunggu beberapa saat hingga semua tanda panah ini menjadi hijau seperti tadi. Ini seperti merestart semua komponen yang ada.
Baik, sudah hijau. Kita masuk lagi ke sini ke modul. Sekarang langkah ke-6, untuk menampilkan tabel routing pada masing-masing router, silakan masukkan perintah berikut pada CLI router, yaitu ini perintahnya show IP route. Jadi kita hanya mengecek saja apakah sudah sesuai. Sini untuk router pertama, kita cek apakah sudah sesuai. Yang dilihat hanya yang R ya, yang R saja seperti ini, ada 4 R. Kita lihat di ini network 23.23.23.0 tersambung via 12.12.12.2. Ini milik router 2, dan juga bisa tersambung melewati 13.13.13.3. ini milik router 3. Jadi network pada sini ini bisa tersambung dengan dua router ini. Lanjut ke R berikutnya, yaitu 3330. Ini milik server 1 ya, bisa tersambung melalui 13.13.13.3. ini milik router 3 ya, bisa tersambung situ. 4343 juga sama. Lalu ke terakhir adalah 192.168. ini network milik PC3. Dia bisa dia melalui router 2 dengan IP ini, seperti itu. Lanjut ke router 2. Di router 2 untuk menuju ke 13.13.13.0 melalui router 1 dan router 3 dengan IP seperti ini. Untuk menuju ke server 1 dia melewati router 3, server 2 juga sama router 3. Terus dia ingin ke PC 1 dengan network PC 1, dia bisa melewati router 1, dan PC 2 juga melalui router 1. Lanjut ke router 3. Oke, di router 3 ini untuk menuju ke 12.12.12.0 ini, dia bisa melewati ini router 2 dan router 1. Untuk menuju ke PC 1, ini kan network PC 1, dia bisa melewati router 1 dengan IP seperti ini. Untuk PC 2 juga sama, melalui router 1 dengan IP seperti ini. Untuk PC 3 juga sama dengan melalui router 2, seperti itu. Baik, kita lanjutkan ke nomor 7, yaitu adalah pindahkan mode ke simulasi, lalu buat skenario seperti berikut dengan IPv4 ICMP. Seperti ini, ada beberapa poin. Kita masuk ke simulasi, kita show none, edit filter ke ICMP. Baik, selesai ke ICMP. Kita cek PC 1 ke PC 2, lalu ke PC 3, terus server 1, terus server 2. PC 1 ke PC 2. Kita cek. Di sini terjadi error dikarenakan tabel ARP belum terisi oleh tabel ARP belum terisi oleh PC 1, sehingga dia harus melakukan broadcast terlebih dahulu ke PC lainnya yang pada network tersebut. Kita reset saja, kita ulangi. Setelah percobaan kedua, dia berhasil kembali ke PC 1 karena tabel ARP sudah terisi, sehingga bisa dilanjutkan seperti itu. Lanjut ke PC 1 ke PC 3, PC 1 ke PC 3. Masuk ke router 1, dia berjalan ke router 2, dan dia berhenti di sini karena di router 2 belum ada ARP di sana. PC 3 juga tidak menerima ARP, sehingga data tidak sampai ke PC 3. Jadi kita ulangi lagi saja, restart simulation. Kita ulangi dan sampai ke PC 3, PC 2, 1 dan PC 1 ya, kembali ke PC 1. Nanti ini berhasil. Lalu
PC1 ke server 1. Kita cek. Ya, dia tidak bisa melanjut ke server 1 karena tidak ada tabel ARP. Kita reset lagi, ulangi lagi ya sampai ke server 1, kembali ke server kembali ke PC1 lagi, dan ini berhasil. Nah, lanjut ke simulasi berikutnya, yaitu PC1 ke server 2. Ya, untuk ini sama ya, bakalan terjadi tidak sampai ke server 2 karena memang tidak ada tabel ARP yang ada ya. Jadi di reset lagi, kita ulangi server 2 sampai server 2, kembali ke router 3, router 1 dan PC1 ya, seperti itu. Nah, cek server 2 selesai. PC3, PC1, PC2, server 1 sama server 2. Dimulai dari PC3 ke server ke PC1. Kita cek. Ya, berhasil dan kembali. Kenapa ini kok berhasil? Karena sudah ada tabel ARP yang direkam tadi ya. Ke PC3 ke PC2. Ya, ini juga bisa sampai ke PC2, juga kembali ke PC3. Ya, dia kembali ke PC3, berarti sudah berhasil. Sekarang PC3 ke server 1. Bisa ke server 1, kembali ke PC3 dan berhasil, sukses. Sekarang PC3 ke server 2. Ini, dan ke server 2, kembali ke PC3 dan berhasil. Baik, selanjutnya PC3 selesai, ke server 2 selesai, bahwa itu server 1 ke server 2, lalu server 1 PC1, server 1 PC2, server 1 ke PC3. Server 1 ke server 2 terlebih dahulu. Kita cek, ini masih dalam satu jaringan, seharusnya bisa ya, bisa ternyata. Kembali ke server 1. Ya, sukses. Lanjut ke server dari server 1 ke PC1. Ya, sampai ke PC1, dia kembali. Baik, sampai ke server 1 lagi. Server 1, sekarang server 1 ke PC2. Kembali. Baik, kembali dan berhasil. Terakhir server 1 ke PC3. Dan kembali ke server 1. Ya, berhasil. Dilihat dari rute-rute tadi, rute tersebut sama seperti pada saat praktikum static routing. Ya, karena memang pada dasarnya static routing juga dibuat, saya buat seperti rute tadi yang melewati router-router tadi. Namun untuk static routing dia bisa manual konfigurasinya, jadi bisa melewati router 1 atau router 2 terlebih dahulu atau router 3 terlebih dahulu, terserah. Yang penting ada jalannya dan bisa kembali ke jalannya tadi. Baik, selanjutnya setelah membuat simulasi, kembali ke real time, lakukan tracing.
tracing ke ya seperti poin 7 nih ya, ini poin 7 maksudnya. Kita ke real time, habis itu PC1 kita command prompt. Nah di sini tracer ke PC2 192 192.168.1.665. Di sini 65 masalah ya. Iya 65. Ya dia bisa melewati router 1 ya, ini gateway-nya itu ini 62, ini router 1, langsung ke langsung ke PC2. Selanjutnya dari PC1 menuju ke PC3. PC3 itu 192.124 12 berapa ya? 253 ternyata. 253. Ya, di sini melewati dua router, yaitu dia masuk ke router pertama dengan gateway seperti ini, lanjut ke router 2. Router 2 itu yang ini, ya IP-nya ini, dan ke PC3. Lanjutnya dari PC1 ke server 1. Ya, dia melewati router 1 ke router 3, langsung ke server 1. Sekarang ke server 2 harusnya sama ya, hanya beda di servernya ya sama, melewati router 1 dan router 3. Lanjut ke berikutnya PC3 ke PC1, habis itu PC2 server 1 server 2. Dari PC3 ke PC1 92.98.1.1 ya, dia melewati dua router dengan router pertama atau gateway-nya 254, habis itu router kedua router kedua yang 254, router 1 itu 12.12.12.1 ini lalu ke PC1. Selanjutnya dia ke PC2 itu 65 tadi ya sama seperti ke PC1 tadi. Habis itu ke server 1 dia melewati router 2, habis itu ke router 3, router kedua, router 3 sini sesuai dengan rute tadi ya. Lanjut ke server 2. Oke, server 2 sama seperti server 1 tadi, sesuai dengan rute yang sudah disimulasikan tadi. Sekarang server 1 ke server 2, PC1, PC2 sama PC3. Server 1 sekarang ya. Tracer PC1 192.168.1.1 ya, dia melewati dua router. Oh maaf, ini seharusnya ke server 1 dulu ya, ini ke PC1, maaf ya. Ini melewati dua router 33 ini router 3, lanjut ke router 1, lanjut ke PC1 sesuai dengan yang simulasi tadi. Server keduanya kelewatan ya, ini server 2, dia langsung menuju ke server 2 saja, melewati router 3. Lanjut ke PC berapa? 2 sama dengan PC1, melewati dua router 3, router 1. Terakhir di PC3 melewati router 3 sama router 2. Terakhir di PC3. Seperti itu. Selanjutnya yaitu di 9, buat skenario jalur routing router 1 sampai router 3 jalurnya itu putus dengan mendisable salah satu interface router yang terhubung dengan router 1, router 3. Misal serial router 3 arah router 1. Kemudian tunggu sekitar 15 sampai 20 detik. Baik, router 3 kita disable arah ke mana? Router 1-nya. Berarti dia serial 2.
Saya matikan. Ya, sudah merah ya. Tunggu 15-20 detik. Fungsinya apa ini untuk menunggu? Fungsinya ini untuk biar router-router yang tersedia ini yang terhubung itu kan sudah terkonfigurasi awalnya. Lalu router-router karena ada satu putus, maka router yang lain akan mencari rute atau jalan lain agar bisa terhubung ke server 1 dan server 2 itu. Dan bisa saling terhubung juga ke antara PC 1 ke server. Gitu. Baik, ini sudah 20 detikan. Kita cek selanjutnya, yaitu coba lakukan pengetesan pada poin 7 kembali. Baik, kita ulangi lagi. PC1, PC2, PC3 server 1 ke server 2. PC1 ke PC2. Oh maaf, ini simulasi dulu ya. Disimulasikan. Ini sudah. PC1 ke PC2. Ya, berhasil. Kembali juga berhasil. Untuk satu network berhasil. Kita lanjut PC1 ke PC3. Ini sudah beda network. Apakah berhasil? Ya, tetap pada jalurnya. Kembali juga bisa ke PC1 lagi. Berarti sudah bisa ya. Nah, sekarang PC1 ke server 1. Pada awalnya dia akan dia melewati ini ya, melewati langsung ke router 3. Namun karena berhubung ini putus, apa yang terjadi? Baik, kita akan coba. Dia akan menuju ke router 2. Lanjut ke router 3 dan ke server 1. Kembalinya juga sama ke router 2 lah dan ke router 1. Gitu. Jadi dia mencari jalan lain karena jalan dari router 1 ke router 3 terputus, dia mencari jalan lain yaitu melewati router 2. Untuk PC1 ke server 2 juga sama. Ya, sama. Melewati router 2 terlebih dahulu, masuk ke server 2. Iya, terus kembali ke router 2 dan router 1 kembali ke PC1. Seperti itu dan berhasil. Seperti itu. Jadi dia akan mencari jalan lain. Lanjut ke PC3, dari PC3 ke PC1, PC2 server 1, server 2. PC3, PC1. Ya, dia seperti biasa, tidak ada perubahan pada simulasi sebelumnya juga sama karena tidak ada terputus. Baik, sudah kembali ke PC3. Lanjut PC3 ke PC2. Ini kembali ya, lanjut terus ke PC2, kembali melewati jalan yang sama ke PC3. Baik, tidak ada perubahan. Lanjut ke dari PC3 ke server 1. Ke router 2, ke router 3, ke server 1 tidak ada perubahan seperti sebelumnya. Tetap sama ya, karena tidak ada yang terputus ya. Jadi tidak mencari jalan lain. Lanjut PC3 server 2. Ya, sudah ke server 2, kembali ke PC3 sama. Tidak ada perubahan sebelum putusnya hubungan router 1 ke router 3 ini ya. Selanjutnya server 1 ke server 2, habis itu PC1, PC2, PC3. Dari server 1 sini sampai sini ngecek ya, tidak ada perbedaan, sama dan sukses karena kembali. Dari server 1 ke PC1.
Nah, dari router 3 ini dia akan menuju ke router 2 karena router 3 ke router 1 itu jalannya putus. Jadi, router 3 mencari jalan lain agar bisa berhubung ke PC1. Seperti itu. PC1 juga sama kembali melewati rute yang sama. Baik, server 1 ke PC2. Sama ya, seperti ke PC1 tadi, melewati rute yang sama karena ya router 1 di situ tempatnya. Dan yang bisa terhubung cuma ya melewati router 2 dan router 3 tadi. Akhirnya kembali ke server 1 dan berhasil. Selanjutnya server 1 ke PC3. Server 1 ke PC3 sama seperti PC3 ke server 1. Tidak ada perubahan karena memang jalan antara router 3 ke router 2 tidak terputus. Baik, selesai. Kita cek lagi. Selesai ya, poin 10 sudah dilakukan. Dan oke, terima kasih telah menonton video ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Jangan lupa share video ini agar teman-teman bisa mendapatkan pengalaman atau ilmu yang kita dapat kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.